Pada kali ini mari kita belajar tentang conditional clauses. Conditional clauses. Ini satu topik yang kadang membingungkan kepada kita. Nah, mari kita mulai dari apa yang menjadi conditional clauses itu menjadi satu topik yang membuat kita jadi susah memahaminya berbeda. Ini berangkat dari pemahaman yang salah. Banyak orang mengatakan conditional clauses itu adalah kalimat pengandaian. Itu tidak benar, karena mereka kejebak oleh makna kata conjunction if yang artinya jika. Pengandaian itu untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak real, sesuatu yang kita khayalkan, sesuatu yang tidak terjadi. Nah gitu, itu pengandaian. Sedangkan conditional clauses itu berasal dari kata condition yang artinya syarat. Berarti conditional clauses adalah kalimat bersyarat. Maknanya adalah kalimat yang menuntut terpenuhinya syarat. Nah, jadi menuntut terpenuhi. Terpenuhi syarat. Kalau dalam bahasa Arabnya ini namanya kalimat syartiyah, yang sering kita katakan ketika kamu berjanji maka ucapkanlah insya Allah. Nah, kalimat bersyarat yang menuntut terpenuhinya syarat-syarat tersebut, nah berarti kita harus memperhatikan kapan syarat itu dipenuhi. Dari kapan syarat ini harus dipenuhi, maka disitulah menghasilkan tipe-tipe conditional. Maka ketika syarat itu dipenuhinya di waktu future time, maka ini akan jadi tipe 1 dan itu kategori real, karena memintanya syarat, memenuhinya syarat waktunya future. Jadi mintanya syarat sekarang, memenuhinya future. Jadi it can be possible. Jadi kategori real. Yang kedua, jika memenuhi syaratnya di present time. Nah, ini dikategorikan tipe 2 dan ini unreal. Jadi memenuhi syaratnya sekarang atas syarat yang diajukan sekarang, itu sesuatu yang tidak bisa dipenuhi sehingga masuk kelompok unreal. Begitu juga ketika memenuhi syaratnya itu di past time, ini kata jadi tipe 3 kelompok unreal. Memenuhi syaratnya di waktu lampau, mintanya baru sekarang. Itu sesuatu yang impossible. Jadi berbicara conditional clauses, di benak kita ini kapan terjadinya, masuk tipe berapa, dan kelompok real apa unreal. Ini 3 hal itulah yang harus ada dalam benak kita.
ketika kita bicara tenses yang biasa digunakan dalam posisi predicate kalimat, maka kita punya aturan tenses yang pernah kita pelajari. Jika terjadi di present, ya diungkapkan dengan present dan seterusnya. Namun di dalam conditional clauses ini terjadi perbedaan, terutama ketika kita mengungkapkan yang unreal. Ketika Anda membicarakan conditional tipe 1 yang kategori real, maka Anda akan menggunakan pola if diikuti present tense dan future tense. Kenapa ada if? If-nya sebagai conjunction, sebagai penghubung, penyambung di antara dua clause itu. If present tense ini syaratnya, kalimat bersyaratnya, yang satu main clause-nya. Kemudian tipe 2 yang digunakan untuk mengungkapkan yang terjadi di present time, maka if, ini pakainya past tense, pasangannya past future. Sedangkan tipe 3 if past perfect diikuti past future perfect. Mungkin Anda bertanya-tanya, katanya tipe 2 terjadi di present time, kok pakainya past tense bukan present tense. Disinilah mulai pola kalimat itu menjebak kepada kita. Tetapi Anda tidak usah khawatir, rule dalam bahasa Inggris itu adalah pasti, fix. Jadi ketika kita mengungkapkan real, real menjadi unreal, gitu. Berarti di sini memunculkan satu aturan yang dinamakan subjunctive loss. Ini saja yang harus Anda perhatikan, dan ketika Anda hafal bisa menerapkan dalam kalimat, maka Anda tidak akan bingung. Maka ketika real itu terjadi di future time, itu normalnya kita ungkapkan pakai future tense atau present tense. Tetapi ketika kita bicara unreal, maka kita ungkapkan dalam bentuk past tense. Di sini mulai Anda harus waspada bahwa terjadinya di future time, tapi menggunakannya tenses past tense. Ini kan berarti kondisi yang tidak normal. Oke, now the next. Jika terjadi di present
time normalnya, nah, kita ungkapkan dalam bentuk present tense. Tapi ternyata tidak. Nah, ini kita ungkapkan dalam bentuk past tense. Jadi Anda punya tenses past tense tapi keterangan waktunya present. Di tipe 1 tenses past tense keterangan waktunya di future tense. Nah, di past tense baik yang digunakan untuk conditional tipe 1 maupun 2, maka jika ada was ini diganti dengan were. Nah, ada was diganti dengan were. Itu untuk menunjukkan bahwa past tense itu adalah unreal. Sedangkan untuk tipe 3, cara yang ketiga, ketika terjadi di past time, realnya kan dibuat dalam bentuk past tense. Tapi di sini dibuat menjadi past perfect. Jadi Anda punya pola, nah, past perfect dipakai dengan past tense. Itu membedakan antara aktivitas real dan unreal yang tercantum di dalam subjunctive loss. Terus yang keempat, the last thing, ketika realnya ini positif gitu, mesti diungkapkan dengan cara negatif. Ketika realnya itu bermakna negatif, diungkapkan dengan kalimat positif. Jadi ada 4 prinsip dalam subjunctive loss yang Anda ingat-ingat ketika Anda membuat conditional clauses. Okay, students, do you still remember all the pattern of the tenses? Masih ingat dengan semua pola yang pernah kita pelajari? Oke lah, mari kita ingatkan kembali jika ada yang lupa. Ketika conditional tipe 1, nah, oke, maka kita pakai if diikuti present tense. Nah, keterangan waktunya future time, dan berikutnya disambung dengan future tense. Nah, Anda teringat present tense adalah subjek diikuti verb 1 tambahkan s atau es sesuai subjeknya. Terus yang future tense adalah subjek diikuti will dan verb infinitive. Itu tipe 1. Di sini if clause atau if present tense tidak selalu di awal kalimat. Bisa kita balik, bisa tense-nya di depan, if present tense-nya di belakang. Tipe 2, nah, maka coba kita polanya kita balik, maka jadi past future, nah, dan if past tense. Terus keterangan waktu present time.
Terus Anda teringat bahwa past tense ini dibuat dengan subjek verb 2 atau verb id. Past future dengan subjek would plus bare infinitive, while the type 3 conditional tipe 3 maka bisa kita buat if dan past perfect. Keterangan waktunya past type. Nah, kemudian past future perfect. Past perfect subjek head verb 3. Past future perfect subjek would have plus verb 3. Itu anak-anak prinsip-prinsip yang ada dalam conditional clauses. Sudah tak jabarkan polanya, tensesnya, kemudian filosofi berpikirnya ketika Anda menggunakan conditional clauses. Itu yang penting. Nah, for more detail, untuk lebih detail the material of conditional clauses, you can learn more on the next PowerPoint which I supply on the model. Oke. Nah, di dalam nanti Anda belajar lebih terhadap detail materi. Nah, whenever you have more difficulties, ketika Anda punya kesulitan, send your difficulties, kirim kesulitan Anda itu pada forum diskusi. Silahkan semuanya mengirimkan apa yang jadi masalahnya dan siapa yang ikut serta dalam forum diskusi, baik mengirim pertanyaan maupun menjawab pertanyaan, akan menjadi satu bagian reward dalam penilaian tugas. Oke, student, be with you on the discussion forum. Okay.